Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, termasuk para suster dan mungkin ada biarawan juga yang hadir di sini. Ini gara-gara KKN, maka saya bisa nyasar ke paroki ini karena panitianya asli orang Malang. Minta saya hadir di sini, ya sudah, saya datang untuk suatu acara yang memang menurut saya penting karena banyak orang bingung dengan ajaran gereja Katolik sendiri. Apalagi kalau ditanya oleh orang-orang yang bukan Katolik, apa dasar dari ajaran gereja Katolik? Mereka bingung. Karena itu saya sejak dulu selalu berusaha untuk menerima permintaan dari kelompok yang ingin memperdalam imannya. Saudara-saudari yang terkasih, saya lebih baik berdiri saja supaya bisa melihat. Saya mulai dengan pendasaran dari pertemuan seperti ini. Ya. Mengapa kita perlu menjawab pertanyaan dari orang luar? Anda dalam khotbah tidak pernah diajar untuk bertengkar dengan kelompok lain. Anda seringkali tidak bisa menjawab karena memang tidak diberi bekal untuk menjawab. Tapi celakanya, karena Anda mungkin tidak tahu menjawab, Anda merasa bingung. Perlu diberi jawaban dengan alasan Santo Petrus dalam suratnya 1 Petrus pasal 3 ayat 15-16 menulis, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Dalam bahasa asli Yunani, pertanggungan jawab itu apologia. Kepada setiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Dengan kata lain, memang kita perlu memberikan pertanggungan jawab. Paulus dalam surat-suratnya juga sering membela diri kalau diserang dan menerangkan berdasarkan ayat-ayat kitab suci, apa yang dia ajarkan itu sesuai dengan ajaran kitab suci. Dan di situ Paulus juga memakai kata kerja apologein. Jadi apologia itu kata benda, apologein itu kata kerjanya. Dan ilmunya apologetika. Ya, itu. Sekarang pendasaran teologisnya, bukan dari kitab suci. Kita ini percaya bahwa Allah ada. Kita percaya bahwa Yesus itu anak Allah yang menjadi manusia dan seterusnya. Tetapi kalau kita tidak berpikir, hanya menelan mentah-mentah ajaran itu, kita akan mudah goyah. Kalau ditanya, lalu tidak bisa menjawab, kita goyah. Kita diberi Tuhan akal budi. Maka kita beriman pakai akal budi. Wah, ini kalau saya ngomong di Malang, lain ini pakai bahasa Jawa. Pasrah bongkoan. Pokoknya terima. Entah kata pastor apa. Ini hitam percaya, padahal putih. Pokoknya pastor yang ngomong. Itu bahayanya. Padahal ini putih, tapi pastor ngatakan ini hitam. Ya. Itu namanya percaya yang tolol. Tidak pakai akal budi. Nah, inilah dalam gereja yang dinamakan teologi. Teologi itu memakai akal budi kita untuk memahami sebisanya apa yang diajarkan Tuhan. Maka ilmunya itu ada. Kita tidak boleh kayak orang yang bodoh yang hanya terima begitu saja, tapi mudah goyah.
Banyak saudara kita mempersoalkan iman kita. Baru-baru ini juga ada yang mau jadi Katolik, yang diminta pertama langsung, tolong diterangkan kepada saya mengapa gereja Katolik menyembah patung. Saya bilang, siapa nyembah patung? Mengapa berdoa melalui Maria tidak langsung saja? Pertanyaan yang terus berulang. Di mana-mana ya itu saja pertanyaannya. Dan sekarang kesempatan pada pagi sampai siang jam 12 saya menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Anda, tetapi saya berikan pendasaran 20 menit kira-kira. Sekarang banyak orang Katolik meninggalkan gereja Katolik karena tidak memahami ajaran dengan benar. Silakan meninggalkan gereja Katolik kalau Anda sudah mengerti ajaran Katolik dan tidak suka. Tapi yang menyedihkan adalah belum mengerti ajaran Katolik, pindah. Cerita. Waktu saya belum imam, 7-8 tahun yang lalu, pagi-pagi mau mengajar di sekolah, ada seorang ibu datang, minta waktu, saya katakan, "Wah Bu, saya tidak punya waktu, mau mengajar. Saya terkenal kalau mengajar disiplin, persis jam. Tapi saya penting ini, saya mau pindah gereja nih, sama mama disuruh pergi ke Romo." Aduh, ya sudah saya beri waktu 20 menit. Saya bilang, mulai dia buka notesnya, 1, gereja Katolik melanggar Alkitab. Karena pastor dan suster tidak kawin. Padahal dalam kitab Kejadian dikatakan beranak cuculah. Ya. Langsung saya jawab, bahwa Alkitab kan saya buka. Oke, benar. Dalam kitab Kejadian 1:26-28 itu ada tentang itu. Tapi jangan lupa, dalam Matius 19 juga ada cerita Yesus mengatakan ada orang yang tidak menikah demi kerajaan surga. Ada ayat itu, Romo. Loh ada, kamu belum baca? Belum. Lah kalau begitu gimana? Yesus menikah enggak? Dia bingung. Enggak. Apakah Yesus melawan perintah Allah? Oke, nomor 2, Romo. Begitulah seterusnya. Setelah 5 pertanyaan saya jawab, terima kasih, sudah enggak perlu, saya enggak jadi pindah. Karena ternyata dia terlalu gampang percaya tanpa mengerti sendiri alasannya. Nah, itulah yang saya harapkan bisa Anda peroleh pagi ini untuk menolong teman-teman yang mungkin bingung. Kritikan terhadap ajaran Katolik itu disebabkan oleh macam-macam sebab. Kalau saya berdiri masih bisa lihat atau mengganggu. Terserah mau lihat saya atau lihat teks. Nah, saya bisa duduk. Tapi saya senang lihat orang soalnya. Karena saya tidak pernah baca teks ya. Alasannya 1. Perbedaan prinsip mengenai sumber ajaran. Kalau gereja reformasi atau nama lain Protestan, prinsipnya itu sola scriptura, hanya Alkitab. Alkitab mereka tanpa deuterokanonika menjadi satu-satunya sumber untuk kepercayaan atau ajaran. Dengan kata lain, kalau mereka tidak menemukan ada ayat berbunyi demikian, ya berarti tidak boleh percaya. Nanti akan kita lihat mengapa mereka tidak mendoakan orang mati. Kalau ada orang mati, mereka mendoakan yang masih hidup, tapi orang mati ya sudah biar. Sedangkan gereja Katolik mendoakan orang mati, mendoakan arwah. Lalu ambil dari 2 Makabe pasal 12 sebagai dasarnya. Tapi mereka tidak mengakui deuterokanonik sebagai bagian dari Alkitab. Nah, akibatnya ada perbedaan praktek antara gereja Katolik dan gereja Protestan dalam hal mendoakan orang mati. Nah, kalau gereja Katolik dasarnya apa? Ya Alkitab. Tetapi ada tambahan. Alkitab itu adalah tradisi yang ditulis. Tradisi para rasul yang ditulis. Berarti sebelum ditulis ada yang belum tertulis. Nanti saya terangkan kalau mau sejarah
terjadinya kitab suci dalam waktu 5 menit bisa. Ya. Gini. Nanti dulu. Tradisi itu apa? Tradisi itu adalah sabda Allah yang dipercayai oleh gereja, oleh umat. Dihayati dalam kehidupan, didoakan dalam ibadat, ada rumusan-rumusan iman tetapi belum ditulis. Sabda Allah yang sudah dihayati. Baru dalam waktu sekian lama, akhirnya sabda Allah itu dituliskan. Maka dari tradisi menjadi kitab suci. Secara singkat mengenai terjadinya Alkitab. Saudara-saudari, Allah berbicara kepada manusia, ya kan? Berbicara kepada manusia itu tidak dengan cara mendiktekan firman-Nya, kemudian ada nabi yang mencatat itu. Itu paham suci orang Islam mengenai Al-Quran. Maka Al-Quran itu diturunkan dari surga. Gereja Katolik percaya Allah berbicara kepada manusia dengan cara yang lain. Allah berbicara melalui perbuatan. Misalnya ketika bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir secara ajaib lewat lewat Laut Merah, kemudian berjalan 40 tahun di padang gurun dan akhirnya masuk ke tanah terjanji. Selama itu Tuhan berbuat, Tuhan memberi makan Israel di perjalanannya, Tuhan memberi minum dalam perjalanan. Pokoknya Tuhan berbuat. Itulah cara Tuhan berfirman. Dengan mengalami keajaiban demi keajaiban, bangsa Israel menyadari bahwa Allah itu Maha Kuat. Seperti orang tua, kalau mau memberitahu anaknya, nggak selalu dengan kata-kata, tetapi juga lebih sering dengan perbuatan. Pelan-pelan Tuhan menerangkan kepada bangsa Israel apa arti dari perbuatannya. Maka ada nabi yang menerangkan, mengingatkan bahwa Tuhan itu Maha Kuat. Pelan-pelan mereka percaya kepada Tuhan. Tapi belum ada tulisan, belum ada. Setelah sekian lama baru Tuhan mengutus penulis suci yang digerakkan Roh Kudus untuk merumuskan apa yang sudah diimani sekian lama. Nah, kalau saya mau tanya, lebih mana ada? Tulisan atau perbuatan Tuhan atau firman Tuhan yang diimani? Ya jelas jawabannya firman Tuhan yang sudah diimani. Sekarang perjanjian baru. Yesus bersabda, belum dicatat. Para rasul tidak punya seperti sekarang laptop untuk mencatat, tidak ada. Yesus 3 tahun lebih mengajar umat dengan berbuat. Mengajar secara lisan, tidak ada rekaman, tidak ada. Dan Anda tahu Injil pertama tentang Yesus Kristus, Injil menurut Markus, itu baru tertulis sekitar tahun 70 sesudah Masehi. Kira-kira sekitar tahun 70. Injil Markus, Injil pertama. Injil kedua, Injil Matius mungkin 85 sampai 90 Masehi. Bayangkan, berapa puluh tahun ada jeda antara Yesus wafat dan naik ke surga sampai muncul tulisan tentang Yesus yang wafat dan bangkit. Puluhan tahun lamanya. Nah, selama puluhan tahun, iman bahwa Yesus itu anak Allah yang menjadi manusia, berbuat baik, melakukan mujizat,
menderita sengsara, wafat di salib, lalu bangkit. Di mana? Disimpan dalam iman para rasul, disampaikan dari mulut ke mulut, diwartakan terus dari mulut ke mulut. Lama-kelamaan ada kebutuhan untuk menuliskan apa yang diimani itu dalam bentuk Injil. Jadi firman Allah sudah ada, sudah dihayati dulu, dan itulah yang namanya dalam gereja Katolik tradisi. Sabda Allah yang belum tertulis. Kalau gitu kitab suci hanyalah tradisi yang ditulis. Mudah-mudahan ini cukup jelas. Sekarang kita teruskan. Gereja Katolik percaya kitab suci itu adalah bentuk tertulis dari tradisi. Maka dalam menafsirkan Alkitab, Gereja Katolik tidak hanya melihat Alkitab. Tidak. Tetapi melihat apa yang dipraktekkan gereja dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau kita mau berikan satu contoh ya, kita punya namanya perayaan Ekaristi kan? Bagaimana kita percaya bahwa Ekaristi itu dikehendaki Yesus? Kalau orang Protestan yang mengatakan ada perjamuan Tuhan, tentu akan membuka kisah sengsara, di mana Yesus pada malam terakhir mengadakan perjamuan terakhir dan mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya kan? Gereja Katolik juga begitu. Pegangannya juga apa yang tertulis. Tetapi jangan lupa, sebelum itu ditulis, orang Kristen sudah melakukan itu udah tahun. Maka ketika Gereja Katolik mengajarkan Ekaristi itu sebagai perjamuan Tuhan, tidak hanya membaca Alkitab, tetapi melihat sejarah dari zaman para rasul sampai sekarang. Kan ada sejarahnya. Apa yang tidak tertulis secara jelas dalam Alkitab bisa ditemukan dalam sejarah dari zaman para rasul sampai sekarang. Apa itu yang tidak jelas? Sakramen tobat. Sakramen tobat, kalau kita lihat dalam Alkitab, ada 2 ayat. Tapi saya berikan satu dulu. Dalam Injil Yohanes, sesudah Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada para rasul, Yesus berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Ada ayat itu dalam Injil Yohanes. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Jadi para rasul mendapat apa? Kuasa untuk mengampuni dosa. Meskipun Allah sendiri yang bisa mengampuni. Tapi Allah bisa juga menitipkan kuasa itu kepada manusia. Tapi kalau hanya melihat begitu, kita tidak tahu apa maksud Yesus kan? Coba ada orang yang baru percaya pada Injil, baru bertobat, tiba-tiba mendapat Alkitab, suruh baca. Ngerti enggak itu? Enggak bakal mengerti. Paling-paling dia hanya mengerti Yesus menitipkan kuasa untuk mengampuni dosa. Tapi Gereja Katolik melihat sejarah. Dari zaman dulu, kalau ada orang berdosa, mereka harus bertobat dengan mengakukan dosanya kepada uskup atau imam. Dan terjadi pengampunan melalui para uskup atau para imam yang diyakini sebagai pengganti para rasul. Praktek gereja dari zaman dulu, kalau orang berdosa itu tidak doa minta ampun langsung kepada Tuhan. Tidak. Tetapi melalui gereja. Nah inilah yang membuat Gereja Katolik yakin ada sakramen tobat. Karena itu gereja Protestan dengan Katolik berbeda.
karena gereja Protestan tidak mau melihat ada tradisi ini. Ya sudah, tidak apa-apa, tapi kita tahu bahwa kita berbeda karena itu. Sudah hampir habis waktunya, lebih cepat. Faktor kedua, karena perbedaan jumlah Alkitab. Gereja Protestan menganggap bagian yang kita sebut Deuterokanonika, 7 bagian kitab suci, 7 kitab, bukan sabda Allah. Padahal gereja Katolik mengatakan itu bagian dari Alkitab. Jadi itu sabda Allah. Dengan akibat ada 2 Makabe pasal 12 tentang mendoakan orang mati. Mereka tidak percaya. Begitu. Faktor ketiga, karena perbedaan dalam menafsir. Alkitab orang Katolik yang bukan deuterokanonik kita beli dari gereja Protestan atau bukan Protestan, gereja yang netral. Kita tahu ada yang namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau punya Katolik, Lembaga Biblika. Kita pesan kok pada mereka. Terjemahan mereka kok yang kita pakai. Jadi titik koma pun persis sama. Tetapi ketika membaca satu ayat, tafsirannya bisa berbeda. Contoh yang paling jelas adalah ayat yang mengenai Petrus. Petrus, menurut gereja Katolik, paus pertama. Karena Yesus mengumpulkan para rasul dengan seorang sebagai pemimpin. Petrus selalu tampil sebagai yang pertama. Dalam daftar para rasul dia selalu disebut yang pertama. Ada apa-apa selalu Petrus yang muncul. Sesudah Yesus bangkit dari mati, Petrus yang muncul bersama Yohanes. Nah, dengan demikian gereja percaya Petrus itu pemimpin. Nah, dasar lain adalah Matius 16 ayat 18. Sesudah Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Nama Petrus, bahasa Aram, Kefa, artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Kalau dari segi bahasa, kata ini kan berarti menunjuk ke yang baru disebut ya. Ini itu berarti menunjuk pada Petrus. Engkau itu Kefa, artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Permainan kata yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa lain. Tapi bahasa tertentu masih bisa. Contoh, perbandingan lain sekali. Misalnya ada anak diberi nama oleh bapaknya. Engkau saya beri nama Untung, supaya kamu untung hidupmu. Ada permainan kata. Petrus itu nama diri sekaligus menjadi nasibnya, fungsinya. Petrus itu batu karang. Dan Yesus ingin mendirikan gerejanya di atas batu karang ini. Dengan kata lain, Petrus menjadi kepala gereja. Itu tafsiran Katolik. Tetapi gereja Protestan mengatakan, oh tidak. Bukan Petrus. Yang dimaksud adalah pengakuan Petrus. Jadi engkau adalah Petrus dan di atas pengakuanmu kudirikan gerejaku. Menurut gereja Katolik lebih logis yang dimaksud ini itu bukan pengakuan Petrus tetapi Petrusnya. Maka mereka tidak punya paus, kita punya paus. Terserah mereka tidak mau punya paus tetapi kita bisa mengerti mengapa kita punya paus.
Nah, ini dasar dari ajaran tentang paus. Perbedaan tafsiran. Dan banyak beberapa ayat lain yang penting memang kita berbeda tafsiran. Itulah sebabnya kita berbeda juga dalam ajaran. Berikutnya, kesalahpahaman. Kadang orang tertentu menyalahkan gereja Katolik karena salah paham. Gereja Katolik mempunyai ajaran paus itu tidak bisa sesat. Wah, padahal paus bisa salah katanya. Benar. Paus pun bersalah, berdosa. Ajarannya bisa salah. Salah satu pertanyaan yang sudah masuk ke saya nanti tentang Paus Fransiskus yang mungkin dikritik oleh para kardinal karena ajarannya tidak cocok. Paus bisa salah, bisa. Tapi yang dimaksud gereja Katolik bukan segala yang keluar dari mulutnya tidak bisa salah. Yang dimaksud dengan ajaran tidak bisa sesat adalah kalau paus dengan penuh kesadaran mendengarkan seluruh ajaran, seluruh uskup di seluruh dunia, mendengarkan umat, lalu dia mengatakan inilah iman Katolik. Dan dia mengatakan itu di atas tahtanya dan mengatakan mewakili gereja Katolik saya menyatakan inilah iman Katolik. Tidak pernah karena dia punya ide sendiri lalu mengumumkan ajaran lalu dianggap tidak bisa sesat. Dan Anda tahu baru satu kali terjadi paus memakai hak tidak bisa sesatnya, yaitu ketika mengumumkan Maria diangkat ke surga. Ya, jadi nanti kita ini ya tahun 1954 baru sekali. Jadi kalau lain-lainnya mungkin salah. Bayangkan, baru satu kali ketika Paus Pius XII mengatakan Maria sudah mulia bersama Yesus di surga. Inilah iman kita. Karena dia sudah mendengarkan semua uskup di dunia. Sudah mempelajari semua yang ada. Maka dia mengatakan inilah iman kita. Tapi orang luar tidak mengerti. Mereka mengira semua yang diucapkan Paus dipercaya orang Katolik tidak bisa sesat. Lalu mereka mulai mengatakan, lihat, dulu Paus mengatakan matahari mengelilingi bumi. Padahal yang benar bumi yang mengelilingi matahari. Kasus Galileo Galilei. Bukan itu yang tidak bisa sesat. Ya. Terakhir, lalu saya berhenti. Terjemahannya tidak tepat. Misalnya, pernah ada buku kecil yang mengatakan orang Katolik bertentangan dengan Alkitab karena orang Katolik punya litani. Doa yang diulang-ulang. Doakanlah kami, gitu kan? Padahal dalam Alkitab dikatakan, kata mereka, dalam doamu jangan kamu mengulang-ulang doamu. Jangan mengulang-ulang doa. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Padahal kata Yunani yang dipakai, batalogein, itu lebih tepat diterjemahkan dengan bertele-tele atau nyerepet. Terlalu banyak omong. Itu namanya nyerepet. Atau apa itu bahasa sini? Merepet di sini ya. Oh, kalau di Jawa Timur merepet itu agak mendesak-desak gitu ya. Oke, merepet ya namanya ya. Lebih tepat itu. Jadi dalam doamu jangan banyak cakap. Kenapa? Karena kalau kamu banyak cakap, kamu seperti orang kafir yang mengira dengan banyaknya kata-kata doamu dikabulkan. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah jangan menafsir hanya sepotong. Apalagi kalau terjemahannya tidak tepat. Harus menafsir dengan melihat keseluruhan. Karena Yesus mengatakan seperti kebiasaan orang kafir.
yang menyangka bahwa banyaknya kata-kata menentukan doanya dikabulkan atau tidak. Itu sebenarnya alasan sesungguhnya dari ucapan Yesus. Orang kafir itu pakai mantra. Makin cepat, makin manjur, makin banyak doanya, terus jadi mantranya cepat sekali. Mereka mengira dewa kalau diberi mantra-mantra, makin banyak mantranya, dewanya kayak mabuk begitu, lalu terpengaruh mengabulkan doa kita. Tidak, Allah kita tidak bisa dibuat mabuk dengan banyaknya kata-kata. Malah mungkin entah apa ya, jenuh gitu ya, mual dengan banyaknya kata-kata. Banyak doa singkat padat terkabul. Nah itu perbedaan apa? Salah tafsir. Sudah, saya kira cukup. Kalau yang lain tidak penting karena salah paham itu juga terakhir, tapi tidak usahlah. Mereka sering salah baca tulisan kita. Nah kalau salah baca ya salah paham. Salah paham ya sudah selesai. Namanya salah paham. Ya. Terima kasih. Ini persiapan untuk tanya jawab.